Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang luar biasa, yang setia mengasihi, setia memelihara, setia menjaga, melindungi, setia memberkati kita semua. Karena kita berharga di mata Tuhan, kita mulia oleh karena cintanya Yesus luar biasa. Pada Sabtu malam hari ini tanggal 8 Februari 2025, semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan tiap hari, pagi malam, sudah berjalan 4 tahun lebih, saudara. Dari tahun 2021 sampai 1 Januari 2021, sampai kemarin 1 Januari 2025, sudah berlangsung 4 tahun sejak peristiwa COVID. Atas izin perkenanan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan yang setia memberitakan firman Tuhan melalui YouTube. Karena pada waktu peristiwa COVID tidak bisa lagi khotbah secara onsite, harus melalui online, dan puji Tuhan melalui online bisa tersebar di beberapa negara, supaya berita Injil dapat disampaikan kepada banyak jiwa-jiwa, supaya Bapak Ibu jangan hilang kesempatan. Tapi mari setiap kesempatan yang Tuhan berikan, supaya kita lakukan keselamatan, kasih karunia, kebaikan Tuhan yang sudah nyata dalam setiap kita. Kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 306, rumah di surga Tuhan sudah sediakan. Karena malam hari ini kita mau baca firman Tuhan Sabtu malam hari ini 8 Februari 2025, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemarin kita baca 2 Tesalonika pasal 1, sekarang pasal yang kedua. Di situ dikatakan supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan. Mari, kita semua adalah orang-orang cinta kebenaran. Sumber kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita cinta kasih, cinta kebaikan, cinta kebenaran, cinta kemurahan, cinta kita, anugerah kasih karunia yang kita terima dari Yesus, kita mau pelihara sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Rumahku di surga, amin, haleluya, itu semua Tuhan sudah sediakan. Waktu ku sampai, amin, haleluya, senang hatiku, rumah di surga, amin, haleluya, terbuka terus oleh, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Pengantin perempuan adalah kita semua. Mari kita cinta Yesus dengan setia, amin, haleluya, setia dan taat, melakukan semua perintah firman Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Yesus di surga, bahagia selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya, kehormatan
kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Amin, haleluya. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapakku, Rajaku, Yesus yang sangat kucintai. Terima kasih Tuhan, malam hari ini sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, ya Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin hidupku, bentuklah hidupku ya Yesus, menjadi serupa dengan Engkau. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku, Rajaku, Tuhanku, Juru Selamat kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam, Sabtu malam hari tanggal 8 Februari 2025. Waktu berjalan terus, tapi semangat kita ikut Yesus. Apapun keadaannya, tetapi Yesus selama-lamanya Yesus. Karena di surga besok gak ada malam, sudah gak ada siang, karena Dia adalah terang kemuliaan Tuhan. Dia kekal, kita akan kekal bersama Yesus. Karena firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Berdandan suami, hari kita semua pengantin perempuan berdandan, yaitu hidup kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Jubah kita diperbarui, kehidupan rohani kita terus menerus diperbarui, seperti di dalam Kolose pasal 1 ayat 10, Kolose pasal 3 ayat 10. Kita diperbarui terus menerus dari hari ke hari, seperti gambar halik yang sempurna Tuhan Yesus, supaya karakter kita, kualitas hidup kita makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Amin. Puji Tuhan. Oh, senang kita diisi dengan firman Tuhan, daripada diisi dengan hal-hal yang duniawi, tidak kekal, tidak bisa membawa kita kepada kehidupan kekal. Tapi firman Allah akan membawa kita kepada suatu kebenaran. Kebenaran akan membawa kepada suatu kehidupan kekal. Itulah Yesus Kristus. Kedurakan sebelum kedatangan Tuhan, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara. Amin. Mari kita bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Tapi saya sebagai hamba Tuhan selalu ingin berkata, mari kita bersiap sedia. Seperti tadi firman Allah, kita adalah pengantin perempuan yang berdandan untuk berjumpa dengan pengantin laki-laki Kristus yang sempurna. Mari kita mau siap sedia. Kita jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak mau bersiap-siap. Dia hidup sembrono. Masa dia bak pelita tapi tidak bak minyak.
Mari kita mau selalu bak pelita adalah hati kita diisi dengan firman Tuhan. Minyak bicara Roh Kudus. Kalau kita tanpa Roh Kudus, kita akan jatuh, saudara. Tidak ada sumber kekuatan buat kita. Waktu itu mari kita dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita suatu hari berhimpun, kata terhimpunnya kita dengan Dia. Suatu hari kita bersatu dengan Yesus. Supaya kamu jangan lekas, bingung, dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang yang cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kalau saya lihat ini sudah banyak yang murtad, saudara, banyak, sudah banyak, saudara. Ya, kedurhakaan kejahatan oleh banyak durhaka, banyak orang jahat saat ini sudah kehilangan kasih. Jelas kalau saya akan tanda-tanda kedatangan firman Allah sudah mulai tergenapi, sudah. Itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan bagi nanti, saudara. Ada waktunya bahwa akan bangkit nanti anti-kristus yang lebih dahsyat lagi. Tapi saat ini mulai langkah-langkah awal sudah mulai terjadi, saudara. Ya, oleh itu kita mari bersiap-siap. Kita harus punya menjadi orang bijak, saudara. Jangan menjadi, mohon maaf, jangan menjadi lima gadis yang bodoh, yang menantikan kedatangan masih lama, masih lama. Jadi kalau masih lama mau apa? Hidupnya sembrono. Sembrono orang, don't be careless, jangan hidup sembrono, saudara. Orang kalau masih lama-lama kan bersiapnya lama, saudara. Tapi kalau sudah waktunya dekat, kita mempersiapkan diri. Lebih bagus itu supaya kita berjaga dan berdoa. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 26:41. Matius 26:41. Yesus ini berkata, berjaga dan berdoa. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah, saudara. Kalau itu mari kita harus to be wise, menjadi anak yang berhikmat, yang bijaksana. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja ini, kata firman Allah. Rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Wah, nanti terjadi perang Gog Magog, perang di Harmahedon. Nanti akan terjadi seram, saudara, akan seram. Tetapi kita kalau yang siap sekarang lebih bagus siap dari awal, saudara, lebih bagus. Banyak hal yang harus kita siapkan daripada nanti siap buru-buru, orang yang mau berangkat buru-buru siapnya nanti ada yang ketinggalan, saudara, ya. Tapi kalau saat ini kita mempersiapkan diri, tentunya persiap lebih well prepare, ya. Well prepare, saudara, ya. Persiapan kita dengan baik, ya. Kedatangan si burhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan ayat 9, disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Memang iblis bisa lakukan mujizat. Lihat waktu di Mesir, waktu ada tongkat jadi ular, mereka juga bisa, saudara. Tapi beda. Kuasa Tuhan yang dahsyat dimakan itu, saudara. Tongkat ular mereka di Mesir. Karena kuasa Tuhan lebih dari segala. Tapi ingat bahwa iblis juga bisa melakukan mujizat. Ya. Tapi mujizat Tuhan tak tertandingi. Ya. Karena mujizat iblis juga dari Tuhan awalnya, saudara. Itu kan dari Tuhan, Tuhan yang memberi. Nanti suatu akan ditarik sama Tuhan kuasanya itu. Akan dihukum dia selama-lamanya. Ayat 10. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Iya, banyak orang-orang. Sampai saat ini banyak. Tempoh hari saya pernah dikeroyok. 30 orang lebih itu. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Malah dianggap sebagai nabi biasa. Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi saya sudah terangkan firman luar biasa. Sehingga antara mereka ada yang telepon saya menangis. Dan lebih jauh lagi mengerti akan firman Tuhan. Ini tugas kita, saudara. Sebagai tugas kita untuk memberikan kebenaran. Kebenaran tunggal hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau mencintai Tuhan Yesus. Mencintai Tuhan Yesus berarti mengasihi kebenaran dan cinta kebenaran dan taat kepada kebenaran. Itu harus, sudah. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka perkara akan dusta, percaya akan dusta. Banyak dusta-dusta terjadi karena dusta bapaknya iblis. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin.
Orang tidak percaya akan kebenaran firman Allah dan yang suka kejahatan, berbuat jahat, orang fasik, itu akan binasa. Tapi bagi kita semua yang cinta kebenaran, cinta hidup di dalam firman Allah, makin hari kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi, kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Suatu hari kalau tempat kita di surga buat selama-lamanya. Lakukan pekerjaan Tuhan, lakukan ikut Yesus dengan setia. Apapun yang harus kita hadapi, tetap kita pandang Yesus. Karena memang ada bayar harga, pikul salib Yesus. Ada penyangkalan diri, tapi Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan tolong kita. Roh Kudus akan menyertai kita, janji Tuhan. Yang penting mari kita mau selalu melekat hati kita kepada Yesus. Dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang setia. Saya kasih tahu di dalam 2 Timotius pasal 4, saya kasih ayat lagi saudara. Memberikan kekuatan buat kita semua. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk di dalam kerajaan di surga. Baginya lah kemuliaan selamat. Amin. Suatu hari kelak Tuhan akan datang Raja segala raja. Dia akan menyelamatkan kita, sehingga kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rumah di surga. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sudah sediakan. Amin. Haleluya. Waktu ku sampai. Amin. Haleluya. Senang hatiku. Rumah di surga. Amin. Haleluya. Terbuka terus. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, mari berjaga dan berdoa, mempersiapkan diri kita sebagai pengantin perempuan yang berdandan, berjumpa dan mempelai laki yang sempurna. Biar hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan. Kita makin hari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Cintalah Yesus dan jadilah pelaku firman Tuhan dengan setia. Karena janji Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan buat kita semua. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.